amalan yang dicintai oleh Allah. Yang pertama, boleh ditulis, boleh dicatat, boleh diingat-ingat karena nanti semester keluar ya. Amalan-amalan yang dicintai oleh Allah yang pertama adalah apa yang Rasul katakan? U'budullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a. Inilah amalan yang tertinggi. Ini adalah amalan yang menjadi penentu seseorang ini dicintai oleh Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin, gitu dong. Yang pertama, apa amalan yang tertinggi, amalan yang sangat dicintai oleh Allah? Beribadah kepada Allah, u'budullaha wahda, beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak syirik. Ya, beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak syirik. Beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak syirik. Ini dipertegas dengan sabda Rasulullah SAW yang menyatakan, man mata walam yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang dia mati tidak musyrik, tidak mensekutukan Allah, maka baginya surga. Amin. Barang siapa yang dia mati musyrik, mensekutukan Allah dengan sesuatu, maka baginya neraka. Na'udzubillah nih. Maka sebenarnya inilah amalan yang paling utama. Dalam riwayat yang lain, afdalul amal la ilaha illallah, yaitu kamu meyakini tiada yang berhak diibadai dengan benar kecuali hanya Allah. Yakin seyakinnya. Assalam, yang kasih keselamatan adalah Allah. Yakin seyakinnya Ar-Razzaq, yang kasih rezeki adalah Allah. Yakin seyakinnya Asy-Syafi', yang kasih kesembuhan kesehatan adalah Allah. Yakin seyakinnya ya, yang membuat baik tidaknya seseorang, ya, yang memberikan kemudahan-kemudahan adalah Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, makanya nggak boleh seorang istri mengatakan suamiku adalah segala-galanya, nggak boleh. Kenapa? Memang yang segala-galanya adalah hanya Allah. Sebab kalau suami itu segala-galanya, berarti ketika suami meninggal, ya sudah, terputus dong. Tapi enggak, kenyataannya, mohon maaf, mungkin di antara ibu-ibu ada yang suaminya sudah meninggal, biasa-biasa saja, malah makin sehat, malah makin bisa berkembang, malah bisa ya ibadahnya baik, bisa menebarkan ilmu, ya. Tambah setelah suaminya kehilangan suami, dia malah makin sehat, makin seger, pipinya aja makin tembem. Makanya nggak boleh mengatakan apa? Kalau seorang wanita suaminya meninggal mengatakan, demi Allah saya nggak akan menikah lagi. Nggak boleh. Ya, berdosa. Kenapa? Menikah lagi halal nggak? Nah, terus yang benar gimana kalau ditanya temannya, Jeng, kamu nggak pengen nikah lagi? Ah, nggak, sekarang saya lagi fokus untuk perbaikan diri, meningkatkan keimanan, ibadah, akhlak saya. Juga saya mau fokus dengan anak-anak dulu. Ini juga sebenarnya lagi cari-cari, cuma belum dapat aja kok. Itu namanya optimis, Bun. Astagfirullah. Nah, Bu, jadi kalau orang itu sudah seperti ini tadi, beribadah kepada Allah, mentauhidkannya, tidak syirik, itu yang ada dia apa? Selalu dia kaitkan kehidupannya ini dengan Allah. Coba bayangkan, Bu, mohon maaf, ibu-ibu bangun tidur, begitu bangun tidur ini kaki nggak bisa digerakkan, mau apa? Ngeri nggak? Bangun tidur tiba-tiba tangannya ngepel, nggak bisa dibuka, mau apa? Bangun tidur tiba-tiba ini nggak bisa ngedengar atau nggak jelas, apa kita? Makanya apa, Bu? Ibu-ibu mohon maaf ya, jangan tertipu dengan yang namanya umur. Karena orang mati itu nggak harus tua dulu, Bu. Jangan tertipu dengan yang namanya kesehatan. Karena mati itu nggak harus sakit dulu. Ibu yakin akan mati?
Tahu datangnya kematian? Sudah siap apa belum? Halo? Ini ditanya sudah siap apa belum, kok lihatnya kiri kanan kenapa? Cari dukungan. Ibu-ibu nggak usah khawatir nggak kebagian mati. Ya. Kematian itu Bu pasti dan unik. Kematian itu pasti dan unik. Ada. Mungkin di komplek ibu, di lingkungan ibu atau pernah dengar kematian itu adalah pasti dan unik. Contohnya apa? Ada yang terjadi suaminya sakit berat, tapi istrinya solihah. Istri yang solihah itu Bu S3 1C. Ya, istri yang solihah itu S3 1C. Suaminya sakit berat, dia tetap sayang dengan suami. Ada nggak suami ambruk, suaminya sakit, malah istrinya pergi? Ada nggak? Ada. Contohnya siapa? Istrinya Nabi Ayub. Iya kan? Yang ngeri lagi istrinya Nabi Lut, Bu. Seorang Nabi Rasul mengajak pada keimanan, kepada tauhid, pada ibadah. Dianya nggak mau beriman, dianya malah kufur. Hah? Siapa istri Nabi Lut? Siapa istri Nabi Lut? Bulut. Istri Nabi Lut? Istrinya Nabi Nuh? Ya Allah, ya Allah. Ya. Istri Salihah tadi dia apa? Sayang, sabar, tetap bersyukur. Dan satu lagi cinta. Nah, itu istri Salihah itu. Suaminya ambruk, suaminya jatuh, suaminya betul-betul sudah kondisinya berat, dia tetap sayang, dia tetap sabar, dia tetap syukur menerima keadaan itu, dan dia tetap cinta. Ini istri yang salih. Tapi kan takdir Allah memang begitu kan Bu. Kematian adalah pasti dan unik. Yang sakit berat suaminya, yang meninggal malah saudaranya Bu. Sudah ganti bulan lain lagi Bun. Yang saudaranya nggak ada tanda-tanda sakit loh Bun. Astagfirullahaladzim. Itu yang pertama ya. Jadi amalan yang paling berarti apa Bu? Mulai hari ini kaitkan kita dengan Allah. Saya sampai hari ini bisa hidup, menggerakkan tangan saya, melangkahkan kaki saya bisa merasakan ya makanan. Ini adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bu dia nggak mau dipusingkan, nggak mau menggantungkan pada orang lain. Untuk apa? Cari pujian sanjungan pada orang lain. Wong yang punya surga Allah, yang kasih pahala Allah kok. Maka dia nggak akan ya terpukau dengan orang lain. Makanya salah satunya apa? Di poin ini apa? Dia nggak mau dipusingkan dengan urusan dunia, apalagi itu tidak membawa ke surganya Allah. Mohon maaf, ibu pakai jam yang 200.000 dengan yang 200 juta sama jalannya Bu. Sama. Itu nanti apa? Kalau waktu Ramadan Bu, buka puasanya juga sama itu. Enggak karena jamnya 200 juta terus nanti apa? Lebih cepetan dia. Enggak itu. Yang kedua, saya ulangi, tadi amalan yang utama, yang amalan yang dicintai oleh Allah, satu beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak syirik. Yang kedua, apa amalan yang utama? Masya Allah, amalan yang dicintai oleh Allah. Masya Allah, yaitu orang-orang yang betul-betul apa? Iqamati sholat, mendirikan sholat. Bukan ngerjain sholat loh Bun, tapi mendirikan sholat. Apa bedanya ngerjain sholat dengan mendirikan sholat? Apa bedanya? Kalau ngerjain sholat ya asal sholat. Contohnya sholat duhur, sholat asar sekarang kan jam 3 lebih 11 ya, ke 12, lalu habis 10. Ini sholat duhurnya ini orang ini jam 3 dia. Kan yang penting sholat.
Malah pas habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru mau istighfar, Allahu akbar, Allahu akbar, azan asar. Dia bilang, Pak, alhamdulillah, aku belum batal, katanya dia. Ya terang habis salat, baru salat. Ibu-ibu sholat subuhnya jam berapa? Bukan, saya nggak tanya jadwalnya. Ibu sholat subuhnya jam berapa? Kalau ibu jawab ya jam 4.20, rajin banget Bu, itu belum waktunya. Ya artinya Bu, yang paling bagus sekali itu kalau orang itu sudah dikaitkan dengan mendirikan sholat, itu malah sebelum azan berkumandang dia sudah membiasakan diri mengambil air wudhu. Coba ibu lihat terdapat dalam surat yang keberapa dan ayat yang keberapakah ayat yang akan dibacakan oleh ustadz ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun a'dha'u shalah wa taba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Ini ayat ibu cari dalam Al-Qur'an pasti ketemu. Gimana, mau cari sendiri atau perlu bantuan? Baiklah. Surat Maryam. Surat Maryam, surat yang ke-19, ayat yang ke-59. Fa khalafa min ba'dim khalfun adha'u shalah wa taba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Surat 19 Maryam ayat yang ke-59. Silakan, siapa nak membaca? Maka monggo. Maka akan datanglah pengganti-pengganti yang buruk yang mengabaikan sholat, yang memperturutkan hawa nafsu yang rendah, maka mereka pasti akan menemui kesesatan. Ibu, ada yang mengatakan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan ayat ini baik sekali. Apa kata beliau? Maksudnya, sungguh yang dimaksudkan dengan ayat yang mulia ini adalah, barang siapa yang dengan sengaja dia suka menunda-nunda mengakhir-akhirkan sholatnya, maka sebenarnya dia telah berbuat maksiat dan dosa kepada Allah. Saya ulangi, sungguh yang dimaksudkan dengan ayat yang mulia ini adalah surat 19 ayat 59 tadi, barang siapa yang dengan sengaja dia suka menunda-nunda mengakhir-akhirkan sholatnya, maka sebenarnya dia telah berbuat maksiat dan dosa kepada Allah. Nah, sahabat-sahabat Nabi, Bu, ngerti nggak? Setelah turun ayat ini, mereka, kalau kita belajar dari orang-orang soleh, Bu, ya, apa? Mereka membiasakan diri, dan juga kita juga baik sekali kalau kita bisa membiasakan diri. Apa? Membiasakan diri mengambil air wudhu sebelum azan berkumandang. Jadi misalkan, ini 5 menit lagi, 10 menit lagi, dia bisa refleks, dia mengambil air wudhu. Alangkah senangnya, Bu, pas kita mengambil air wudhu, pas nunggu waktu sholat, kemudian Allah cabut, Allah matikan pada satu, insya Allah husnul khatimah. Sama halnya saya contohkan, ibu itu baik banget, tante itu baik banget, bule bude itu baik banget, makwa itu baik banget, ukhti itu baik banget. Kenapa Ustadz? Masya Allah, ibu itu meninggalnya lagi sholat tahajud. Pingin nggak? Pingin nggak? Dan itu tidak mungkin terjadi pada ibu-ibu kalau ibu-ibu jarang tahajud. Loh ya kan? Pingin mati dalam keadaan tahajud tapi jarang tahajud, nggak mungkin lagi. Karena biasanya, Bu, kematian seseorang itu berdasarkan dia punya kebiasaan. Dia biasanya baca Quran, biasanya berpuasa, biasanya berzikir, biasanya istighfar, biasa berbuat kebaikan, insya Allah dia mati dalam keadaan seperti itu.
Pas gibang rumpi ngegosip mati. Itu mati apa? Mati maksi. Ibu boleh tarik nafas tentang sholat ini? Sudah? Perhatikan, sholatnya kaum wanita, sholatnya kaum istri tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau pada hari itu dia menyakiti, membuat marah, membuat jengkel suaminya. Deal? Ulangi Ustaz. Oh, senang banget saya ngulangin ini ya. Sholatnya kaum wanita, sholatnya kaum istri tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau pada hari itu dia menyakiti, membuat marah, membuat jengkel suaminya. Dia? Ada yang mau protes? Wow, Masya Allah. Ustadz, gimana kalau sebaliknya gitu? Gimana kalau suami yang buat marah, buat jengkel gitu, Bu? Gimana jawabnya? Kalau suami yang buat marah, buat jengkel, bunga mawar buah kedondong, sabar dong. Loh, buahnya sabar apa? Surga kan? Orang yang sabar dicintai oleh Allah kan? Ya udah, sabar aja. Ini kayaknya nggak ikhlas nih, Enggak, itu tadi jawaban rumornya, Bu. Itu tadi. Ini jawabannya sebenarnya. Ustadz, gimana kalau sebaliknya suami yang buat marah, buat jengkel? Bu, kalau ada seorang laki-laki, seorang suami kok menyakiti, menyusahkan, menelantarkan istrinya, maka laki-laki suami yang menyakiti, menyusahkan, menelantarkan istrinya tadi apa? Dipandang laki-laki yang buruk, suami yang jahat, ya, berdosa besar, dibenci oleh Allah. Dah, puas. Jadi lebih berat kalau laki-laki suami yang menyakiti istrinya. Tapi saya rasa, Bu, kalaupun ada seorang laki-laki yang menyakitin istrinya, saya rasa itu tidak semua laki-laki, Bu. Tidak semua. Astagfirullahaladzim. Bu, jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, jaga sholatnya. Ada yang ngakunya muslim muslimah dengar azan kaget aja ada loh, Bu. Ngakunya muslim muslimah tapi dengar azan kaget ada. Contohnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, udah azan. Kalau terus dia ambil air wudhu sih bagus. Ini cuman kaget aja, Bu. Yang lebih parah lagi ada lagi. Ada ibu-ibu udah bagus jadi dalam rumah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mestinya ambil air wudhu sholat, enggak. Dia malah keluar rumah nemuin tetangganya bilang apa? Ceng, sekarang adanya cepet ya, Ceng ya, cepet. Astagfirullah. Alhamdulillah nih. Ibu, sholat itu di mana aja masuk. Mau bahagia sholat, mau rumah tangganya bener sholat, mau jadi orang yang baik sholat. Lihat perilakunya bisa dipercaya nggak? Lihat sholatnya. Mau masuk surga? As-sholatu miftahul jannah. Sholat itu adalah kuncinya surga. Dan sholat, Ibu, sholat itu yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur. Sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur. Saya ulangi, sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ya. Jadi sholat yang hendaknya betul-betul diperhatikan, terutama sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Artinya apa, Bu? Minimal sholat yang 5 waktu itu terjaga. Karena Nabi keras sekali mengatakan bainal abdi wa bainal kufri tarkus shalah, batas yang membedakan keimanan dengan kekafiran sholat. Bahkan, Bu, dari hadis ini, mohon maaf ya, ini mungkin jarang Ibu dengar. Apa itu? Seorang laki-laki, seorang ayah kandung, dia tidak bisa menjadi wali untuk pernikahan anaknya yang gadis, ya, kalau si bapak ini tadi
tidak sholat. Mohon maaf ya Bu, kalau hamil duluan sudah jelas nggak boleh, ya. Kalau hamil karena hamil duluan jelas itu tidak dibenarkan. Ini dia enggak, kan betul, bapak biologis betul, nikahnya sah, tapi si bapak ini seumur hidupnya dia nggak sholat, maka dia nggak bisa menjadi wali untuk anak gadis. Ya. Kenapa? Karena ini saking pentingnya masalah sholat. Baik. Kemudian yang ketiga, amalan yang dicintai oleh Allah yang ketiga adalah birrul walidain. Birrul walidain itu saya membahasakan bukan baik, tapi membahagiakan orang tua. Membahagiakan orang tua pun, Ibu, yang jarang juga dibahas apa? Yaitu anak disebut durhaka setelah kematian orang tua. Seringnya anak durhaka itu selalu dikaitkan kalau orang tuanya masih hidup. Tetapi di hari ini saya ingin jelaskan kepada Ibu, yaitu anak yang dikatakan durhaka setelah orang tuanya meninggal. Mau tahu? Mau tahu? Satu, kita belok sebentar ya. Masih poin ketiga. Anak dikatakan durhaka setelah kematian ibunya. Kalau tadinya ketika masa hidup ibunya, bapaknya dia sholat. Begitu bapak ibunya meninggal, ya anak ini nggak sholat, maka digolongkan dia anak yang durhaka. Yang kedua, anak digolongkan anak yang durhaka kalau dia suka berdusta atas nama orang tuanya. Contoh, dia ke budinya, tantenya, tante, ini mama sebelum meninggal, ya aku hanya nyampaikan aja loh tante, tapi terserah tante, terserah budi, terserah pade. Emang kenapa? Enggak, sebelum meninggal mama bilang, ya pokoknya kamu sampaikan aja kalau ada keperluan untuk kuliah kamu kalau masih kuliah atau kepentingan bulanan, ya kamu bilang aja tante kamu untuk mengusahakan membantu. Padahal ibunya sebelum meninggal nggak ada ngomong apa. Maka anak ini berdusta atas nama orang tuanya, ini dia digolongkan anak yang durhaka. Anak digolongkan durhaka kalau bapak ibunya masa hidupnya baik itu sama si fulan, tapi setelah bapak ibunya meninggal dia nggak baik, durhaka. Yang ngeri lagi, termasuk anak itu dikatakan durhaka setelah kematian orang tuanya berwakaf, kemudian ditarik lagi wakaf. Ada kan? Nah, termasuk anak yang dikalongkan durhaka apa? Ketika orang tuanya sudah meninggal, ya dia ini anak ini ngangkangin waris. Jangankan anak-anak ibu-ibu loh, ini juga saya ingatkan ibu-ibu, berapa banyak wanita rajin sholat, rajin ngaji, baca Quran, umrah berulang kali, tapi dia terancam dengan neraka dikarenakan si ibu ini ngangkangin warisan. Tahu istilah ngangkangin warisan? Ini bahasanya memang vulgar. Maksudnya gini Bu, setelah suaminya meninggal, si ibu ini mengatakan, selama mama masih hidup, rumah ini, warung ini, kontrakan ini, ya, toko ini nggak boleh dijual. Padahal di situ ada haknya anak-anaknya. Kedudukannya si ibu ini Bu, walaupun itu anak kandungnya, tapi kedudukan si ibu ini adalah, yaitu dia zalim terhadap anak yatim. Dia nggak akan berkah hidupnya. Walaupun umrah berulang kali, karena itu ada hak anaknya. Makanya ngeri Bu kita Bu, kasihan ya kalau kita tidak punya anak yang solih-solih itu Bu. Berapa banyak ibunya yaitu terlantar. Tapi saya juga ingatkan kepada ibu-ibu, ibu-ibu jangan berkasar-kasar, jangan pilih kasih sama anak, jangan berkeras-keras dengan anak. Kenapa? Karena kita nggak tahu loh Bun, nggak tahu loh Bu, di usia tua kita nanti kita
berlabuh di anak yang mana. Ya, sayangi anak kita, Bu. Gak usah dibeda-bedakan. Tuh seperti kakakmu itu baik, gak kayak kamu. Gak boleh. Ya. Ibu lihat surat Al-Isra tentang amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Ternyata setelah iman, ibadah kepada Allah, tauhid pada Allah, itu membahagiakan orang tua. Surat Al-Isra, surat 17 ayat 23 24. Silakan siapa nak membaca? Surat yang ke-17 ayat 23 24. Ya, silakan Bun.